ekspektasi Anda apakah artinya tidak perlu ada substitusi begitu ya antara satu komoditas dan juga komoditas lain dengan program-program ke depannya, atau seperti apa berkaitan dengan hal ini Pak Fadil? Maksudnya substitusi itu adalah bahwa program pengembangan dari kedua komunitas tersebut kemudian dialokasikan dari Iya, dana yang betul. dikumpulkan dari Iya, sawit gitu iya, maksudnya? iya, itu maksudnya. Ya sebaiknya kalau menurut saya tidak ya, karena untuk membiayai program pengembangan kelapa sawit itu sendiri ya, baik untuk insentif biodiesel itu ataupun dan program-program lainnya, itu tadi itu BPDPKS itu akan mengalami kesulitan keuangan ya, karena ada tambahan pengeluaran itu ya untuk B40 dan PSR di satu sisi, dan kemudian adanya tren penurunan karena ekspor yang menurun, kemudian juga level tarifnya sekarang ini juga lebih rendah daripada yang sebelumnya begitu ya. Jadi saya kira ya harus ada tambahan penerimaan dari untuk BPDP itu yang berasal dari kedua komunitas tersebut gitu. Itu saya kira baru bisa berjalan gitu. Nah, tapi di dalam PP itu kan belum memang jelas dikatakan sumber dana daripada itu apakah bisa diterapkan untuk kedua komunitas tersebut itu, atau hanya mengandalkan dana yang ada sekarang ini yang berasal dari kelapa sawit gitu. Jadi daripada kemudian ke depan itu akan terjadi kesulitan dan kemudian program pengembangan kedua komunitas tersebut menjadi tidak efektif ya kan, karena ketiadaan atau keterbatasan dana, lebih baik disiapkan dana ya tersebut ya yang berasal dari kedua komunitas tersebut gitu. Oke. Oke, baik. Dan ini juga berlaku begitu ketika harga sawit nanti tengah tinggi, karena tentu kita akan melihat juga ke depannya begitu dengan fluktuasi harga komoditas ini juga Kita mungkin akan menambah dinamika begitu di dalam BPDP sendiri. Seperti apa Pak Fadil? ya kita kan kalau dari sisi harga itu fluktuatif gitu sifatnya ya kan. Jadi kita tidak bisa memprediksi ke depan itu apakah harga itu akan tetap tinggi gitu kan, ataukah akan berkurang gitu kan, akan menurun dan seterusnya. Tapi yang harus kita siapkan itu adalah bahwa ketersediaannya itu memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan program yang sudah direncanakan ya untuk ketiga komunitas tersebut. Ya, kalau misalnya memang pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk juga mengutip gitu ya dana ya dari kedua komunitas tersebut, dan selain daripada yang berlaku sekarang ini untuk sawit begitu. Oke, Nah, baik. satu itu. Kemudian yang kedua saya kira yang harus diperhatikan juga mungkin kelembagaannya ya. Kalau misalnya ini nantinya akan diperluas juga bukan hanya untuk sawit, kakao dan kelapa, tapi juga misalnya berlaku untuk komoditas kopi, kemudian gula atau perkebunan secara umum lah. Saya kira kelembagaannya juga harus didesain ulang gitu. Selama ini kan BPDPKS ini berada di bawah atau merupakan BLU yang berada di bawah Kementerian Keuangan gitu ya kan. Nah, jadi mungkin kalau misalnya nih mandatnya itu diperluas untuk mencakup juga komunitas-komunitas lain, mungkin, dan ini harus diperluas ininya itu harus ditata ulang ya kelembagaannya menjadi lebih lebih powerful, bukan lebih powerful lah ya, lebih kuat lagi begitu ya kan. Sehingga nanti untuk kelembagaan juga fokusnya begitu sudah langsung terbagi begitu ya di dalam BPDP sendiri maksud Anda?
Ya mungkin nanti harus ya jadi kan sekarang ini eselon berapa ya kalau BLU itu ngomongnya eselon 2 gitu ya kan. Mhm, mhm. Di atau di status setara dengan eselon 2. Tapi mungkin nanti kalau misalnya mencakup semua dana perkebunan atau komoditas perkebunan itu kan akan semakin kompleks lagi, akan Ya. semakin besar lagi cakupannya itu. Mhm, Jadi mhm. saya kira nantinya harus memerlukan eh, ini apa penguatan dan ini apa organisasi yang lebih besar lagi gitu ya kan. Bukan hanya untuk sawit saja tapi juga untuk komunitas-komunitas lain gitu. Oke. Ini yang juga harus dipertimbangkan saya kira Oke, baik. Dari tadi kita dan sudah dipikirkan membahas kalau ya. bisa gitu. Baik, tadi kita sudah membahas begitu dari sisi seperti apa pengelolaan dana ke depannya, kemudian juga seperti apa tadi dari sisi kelembagaannya. Nah, tapi di pemerintahan yang sekarang begitu yang baru saja berjalan dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga kita ketahui bahwa Menteri Keuangan juga masih sama begitu oleh Ibu Sri Mulyani, sehingga mungkin secara kebijakan ini tidak banyak berubah begitu ya, meskipun tentunya koordinasi mungkin akan lebih mudah begitu ya, karena memang sudah terjalin sejak pemerintahan sebelumnya. Apa yang menjadi concern utama begitu setelah perubahan dari BPDPKS menjadi BPDP saja, utamanya juga di pemerintahan yang ada saat ini. Dari Anda, Pak Fadil, apa yang menjadi concern dan apa yang perlu ditingkatkan ya di pemerintahan saat ini seperti apa? Ya, saya belum mengetahui apakah BPDP itu kemudian sekarang ini sudah juga menangani secara uh, ini ya praktis gitu ya Mhm. untuk komoditas kelapa dan kakao itu, ya kan. Tapi yang kita harapkan dari pemerintahan yang baru ini, tentunya bagi pelaku usaha itu yang penting itu adalah bagaimana memperbaiki atau dan menciptakan ya iklim usaha yang kondusif gitu, Mhm. ya kan, sehingga bisa perkebunan ini ya industri sawit ataupun industri kakao dan kelapa ini bisa tumbuh secara lebih baik lagi. Yang kedua juga dalam bagian daripada iklim usaha yang kondusif itu adalah adanya satu konsistensi dan kepastian hukum gitu ya. Mhm. Nah ini yang saya kira yang diharapkan dari pemerintahan yang sekarang ini ya. Dan kalau misalnya yang ketiga tentunya uh, kita juga menginginkan agar daya saing daripada komunitas-komunitas tersebut ya kan itu kan semakin meningkat gitu kan, karena umumnya kan komunitas yang sekarang ini ya yang kelapa kemudian sawit dan kakao itu ekspor oriented komoditas ya komoditi lah gitu. Nah itu sehingga harus bersaing dengan produksi yang dihasilkan oleh negara-negara lain Ya. gitu kan. Mhm, mhm. Nah salah satu aspek daripada persaingan tersebut kan menyangkut masalah bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensinya Baik. ya kan. Mhm. Dan itu dalam konteks itu saya kira misalnya biaya logistik ya Ya. kan. Mhm. Kemudian juga prasarana Baik. dan apa namanya prasarana yang harus ditingkatkan. Nah itu saya kira menjadi bagian yang harus diperhatikan ya Baik. untuk Baik. komunitas Mhm. sekarang agar kita bisa tetap bisa mempertahankan daya saing produk tersebut. Gitu. Oke.